Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fitri Ramdhani dengan NIM 3333240048 dari kelompok 27 pada tutorial penelitian operasional 2. Baik, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2. Nah, langsung aja kita ke study case-nya. Nah, pada tugas mingguan shift 3 ini, eh, kita akan mengerjakan dua persoalan, yang dimana kita akan mengerjakannya nomor satu terlebih dahulu. Nah, pada nomor satu, kantor imigrasi kelas satu khusus TP Medan melayani masyarakat dalam proses pembuatan dan perpanjangan paspor. Pada sistem pelayanan paspor, terdapat satu tahapan pelayanan, yaitu loket pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang dilayani oleh satu orang petugas, di mana setiap pemohon paspor yang datang akan langsung menuju loket tersebut dan membentuk antrian apabila petugas sedang melayani pemohon lain. Nah, berdasarkan hasil pengamatan selama jam operasionalnya, diketahui bahwasanya rata-rata laju kedatangan atau lambdanya itu sebesar 1,55 pohon per menit. Lalu untuk rata-rata waktu pelayanan atau minutnya itu 2 pemohon. Nah, kemudian uh, kalau kedatangan pemohon ini diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanannya sendiri mengikuti distribusi eksponensial. Nah, di sini kita akan menentukan yang pertama itu tingkat intensitas penggunaan petugas pelayanan atau P. Lalu yang kedua, probabilitas tidak ada pemohon dalam sistem atau P0. Yang ketiga, jumlah rata-rata pemohon yang berada dalam sistem atau WLS. Yang keempat, waktu rata-rata pemohon yang berada dalam sistem atau WS. Yang kelima, jumlah rata-rata pemohon yang menunggu dalam antrian atau LQ. Yang keenam itu waktu rata-rata pemohon yang menunggu dalam antrian atau WQ. Langkah pertama teman-teman di sini kita akan mengerjakan menggunakan dua software yaitu Arduino dan juga PomGM. Di sini teman-teman buka software Arduino terlebih dahulu. Baik, yang langkah pertama itu teman-teman di sini menginstal package queuing yang mana fungsinya itu adalah untuk melakukan perhitungan teori antrian. Lalu selanjutnya teman-teman di sini mengaktifkan package queuing-nya agar si fungsinya itu dapat digunakan. Kemudian di sini teman-teman menginput data yang ada pada soal, yang dimana servernya itu adalah satu atau jumlah fasilitas pelayanannya, kemudian lambdanya itu 1,5 atau rata-rata kedatangannya, mu-nya itu 2 atau rata-rata waktu pelayanannya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini mengecek data input, yang mana di sini fungsinya adalah membuat data input model antrian MM1 berdasarkan nilai si lambda dan juga mu-nya. Lalu kemudian teman-teman di sini membuat model antriannya, lalu menampilkan hasilnya. Di sini teman-teman langsung aja eh, running aja tabsnya. Nah, di sini dapat diketahui bahwasannya soal itu adalah untuk untuk tingkat intensitas penggunaan petugas pelayanan pelayanan atau V-nya itu sebesar 0,75 atau 75% yang RO ini. Lalu untuk probabilitas tidak ada pemohon dalam sistem atau PO itu sebesar 0,25. Untuk jumlah rata-rata pemohon yang berada dalam sistem itu LS-nya sendiri adalah sebesar 3 pemohon. Lalu untuk waktu rata-rata pemohon berada dalam sistem atau WS-nya itu adalah 2 menit. Nah, lalu untuk jumlah rata-rata pemohon yang menunggu dalam sistem dalam antrian atau LQ sekitar 2,25 pemohon. Lalu untuk waktu rata-rata pemohon menunggu dalam antrian atau WQ-nya itu sekitar 1,5 menit. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan software POMGN. Dan di sini buka aja software terlebih dahulu. Nah, setelah seperti ini, teman-teman klik yang bagian modul, lalu klik waiting lines, kemudian klik yang new, habis itu pilih yang MM1. Ini post analisisnya udah benar, ini no cost, kalau klik OK.
Nah, untuk lambdanya sendiri kan tadi diketahui pada soal itu adalah 1,5. Di sini ya 1,5. Untuk minus sendiri itu 2. Ini langsung aja teman-teman solve. Nah, untuk kesimpulan nomor satu sendiri itu adalah berdasarkan analisis sistem antrian MM1 pada pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas kelas 1 khusus TPI Medan dengan laju kedatangan pemohon atau lambdanya itu 1,5 pemohon per 1,5 pemohon per menit dan laju pelayanan petugas atau MIU-nya itu sebesar 2 pemohon per menit. Nah, di mana diperoleh ini tingkat intensitas penggunaan petugas pelayanan atau P itu sebesar 0,75 atau 75%, yang menunjukkan bahwasannya petugas bekerja cukup sibuk, namun sistem masih berada dalam kondisi stabil. Lalu probabilitas tidak terdapat pemohon itu sebesar 0,25, lalu rata-rata terdapat sekitar 2,25 pemohon yang menunggu dalam antrian atau RQ-nya, dan sekitar 3 pemohon berada dalam sistem atau LS-nya. Lalu untuk waktu tunggu rata-rata pemohon dalam antrian atau WQ-nya itu sebesar 1,5 menit. Kemudian waktu rata-rata pemohon berada dalam sistem itu 2 menit. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 2. Pada soal yang nomor 2 ini, Himaset Department Store merupakan salah satu toko serba yang melayani kebutuhan sehari-hari pelanggan dengan sistem pembayaran di era kasir. Pada layanan kasir tersebut terdapat 3 orang kasir yang melayani pelanggan secara bersamaan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwasanya rata-rata laju kedatangan pelanggan ke area kasir itu sebesar 2,25 pelanggan per jam, sedangkan setiap kasir memiliki rata-rata laju pelayanannya itu sebesar 1,31 pelanggan per jam. Nah, di mana pola kedatangannya itu mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan pada masing-masing kasir itu mengikuti distribusi eksponensial. Nah, kita disitu menentukan seperti soal yang sebelumnya, yang dimana tingkat intensitas pelayanannya atau P, lalu PO, LS, PS, LP, dan juga WQ. Nah, di sini teman-teman langsung aja buka software Studio-nya kembali. Nah, di sini teman-teman langsung tiga kita tinggal input data yang yang ada soal nomor 2 tadi, bahwasanya untuk servernya sendiri atau jumlah fasilitas pelayanan itu 2, lalu untuk lambda-nya itu 25 atau rata-rata kedatangan per jam, untuk minimum sendiri 31 atau rata-rata kemampuan pelayanan server per jam. Kemudian kita ngecek input datanya. Selanjutnya teman-teman di sini membuat model MMC atau MM2. Nah, selanjutnya di sini menampilkan hasil atau summary. Nah, di sini langsung aja teman-teman running aja. Nah, diketahui bahwasannya hmm, untuk tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan atau P-nya itu sebesar sebesar 0,4032 0,4032 ya, atau 40,32%. Lalu untuk probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0 sendiri itu sebesar 0,4253 atau 4 ya. Nah, kemudian untuk jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem atau LS-nya itu sebesar 0,96 atau 1 pelanggan berada dalam sistem. Kemudian waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau WS-nya sendiri adalah 0,03 jam. Ya, kemudian jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian atau LQ itu sekitar 1,6 atau agak lebih menjadi 2 pelanggan yang menunggu dalam antrian. Nah, selanjutnya waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian atau WQ
Itu sekitar 0,067 jam. Nah, di sini teman-teman lanjut, kita buka software PomQML lagi. Nah, kemudian teman-teman di sini klik yang bagian file, lalu klik new, pilih yang MMS. Lalu di sini klik aja, oke. Nah, untuk lambdanya sendiri, tadi ketahuin pada soal bahwasannya lambdanya itu sebesar, ini lambdanya itu rata-rata laju kedatangan pelanggan itu sebesar 25. Di sini teman-teman ketik saja 25. Lalu untuk mu-nya sendiri itu adalah 31. Untuk number of servernya sendiri itu adalah 2. Nah, di sini teman-teman langsung aja solve. Nah, untuk kesimpulan soal nomor 2, berdasarkan analisis kementerian MM2 atau MMS, pada pelayanan kasir Himaset, Departemen Store dengan laju kedatangan pelanggan itu 25 pelanggan per jam, lalu untuk laju pelayanan itu 31 pelanggan per jam. Diperoleh bahwasanya tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau P-nya itu sebesar 0,4032 atau 40,32%, yang menunjukkan bahwasanya kedua kasir ini tidak terlalu sibuk dan sistem berada dalam kondisi yang stabil. Lalu untuk PO-nya itu sebesar PO atau probabilitas dia terdapat pelanggan dalam sistem itu sebesar 0,4253. Lalu untuk LQ-nya sendiri itu adalah 1,6 atau 2 pelanggan yang menunggu dalam antrian. Kemudian LS-nya sendiri itu adalah 0,963 atau satu pelanggan berada dalam sistem. Lalu untuk WQ-nya sendiri atau waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam antrian itu sekitar 0,067 jam. Kemudian waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem atau WS-nya sendiri itu adalah 0,039 jam. Baik, mungkin cukup sekian video tugas mingguan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.